Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Halo sobat banyak nanya, kembali lagi bersama kita berempat yang selalu kembali lagi ya setelah sekian lama kita nggak ketemu dan akhirnya Dari sekian lama. hari ini kita pokoknya setelah sekian lama kita nggak ketemu dan hari ini kita ketemu lagi dan tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan baru dan menarik. Yoi. Iya. Gimana ada pertanyaan apa ini? Tapi kayaknya kali ini gue pengen ini sih ngobrolin masih seputaran episode yang sebelumnya. Jadi kan kita sebelumnya Kemarin kondangan ya. kondangan. Jadi kalau buat sobat banyak nanya yang belum Ada pertanyaan apa aja nih kira-kira? dengerin kita boleh. Pokoknya kita bakal bahas tentang kondangan. Jadi buat sobat banyak nanya yang belum sempet dengerin episode kemarin boleh didengerin dulu biar tahu kemarin kita bahas apa tentang kondangan. Baru kita tonton episode yang sekarang. Nice. Ya, So, Oke. jadi gue pengen ini sih nanya ke kalian. Kalau gue itu kan ya belakangan ini lagi banyak banget kondangan ya. Dan akhirnya gue sempat kepikiran ya. Sebenarnya gue punya maksud tersendiri nggak sih buat datang di kondangan atau bahkan orang lain itu punya maksud terselubung nggak sih buat datang di kondangan selain kita ketemu sama si pengantin. Kalau kalian ada nggak sih maksud-maksud ya Jam. entah itu kondangan pas kapan gitu. Pernah nggak sih ada kepikiran apa gitu iya. maksud kalian Gua- datang ke kondangan? Gue dulu kepikiran nangis sih. Nangis. Kepikiran mau nangis di Oh, no. di nikahan calon istri. Ngerti gak sih lu? Waduh. Mantan calon istri. Oh gitu, oke. Iya. Gak apa-apa gak? Kepikiran pengen nangis. Lu sampaikan kesedihan lu di episode kali ini gak? Terselubung lu itu pengen membatalkan pernikahannya gitu gak? Bagaimana? Nah, kan udah tahu pas akad. Jadi lu bisa Oh ya, pas akad ya. Jangan pas udah resepsi ya, harusnya ya. Pas gimana? Benar. Lu datang tuh enggak usah. Sambil Nggak sah. Iya. Tapi kalau Gua- kita bilang apa? tidak sah gitu, beneran nggak sah nggak sih? Ya enggak lah. Sih gua. Ada gitu nah. Doang ya? Iya. Gimana saksinya? Iya, pertanyaan tinggal Harusnya buat buat saksinya. Harus buat saksi doang. Iya. Gua pikir untuk seluruh yang menyaksikan akad. enggak saksi yang tertera di situ. Gitu. Lanjut Gal. Gimana Gal? Iya. Tapi biasanya kalau misalkan untuk mantan calon istri biasanya gue menghindari untuk datang sih gitu. Menghindari buat datangnya bukan karena ini ya bukan karena pengen nggak datang gitu. Cuman ya lebih baik kita secara gentle aja datangnya setelah udah nikah, udah resepsinya lah kayak gitu. Gitu deh. Iya, nggak diangkat. Setelah nikah lu deketin lagi gitu ya? Iya benar. Iya, nggak gitu dong. Oh enggak gitu. Kan rembusnya Iya. buat janur kuning belum melengkung gitu. Kalau udah Iya, bisa. ya udah gitu, ya udah aja. Tapi kadang ada juga Ya. kok yang jalur kuningnya tegak, Fis. Itu Nggak melengkung-melengkung. nggak mau tuh. Iya, Gitu. Tegak. Kenapa? Ik? Ya, Jalur kuning apaan yang tegak? ya ya, itu. Iya. Ya itu. Gimana ngejelasinnya ya? Ya ada aja sih. Ya pokoknya ada aja yang tegak Iya. namanya jalur. Ya kalau misalkan datang ke kondangan sih nggak ada maksud apa-apa ya. Yang penting ketika ada orang udah ngundang, ya kewajiban sih ya. Kalau misalkan ada yang ngundang itu kewajiban kita untuk datang aja sebenarnya gitu. Dengan atau tanpa amplop. Sebenarnya gitu kan. Ya. Gitu. Iya, benar-benar. Amplop itu Jadi udah- bukan kewajiban sebenarnya. Iya.
Iya, Ya betul. tapi Kalau ya gua- tapi masa sih ya tapi masa sih nggak ngamplop gitu kan. Naik. Nah, kalau gue sih gua datang ke nikahan itu pertama kali datang ke nikahan sebagai diri gue sendiri gitu, nggak sama orang tua gue tuh zaman kuliah tuh pertama kali gue kondangan sendiri, dan itu gue belum punya apa-apa, jadi maksud lain tuh nggak ada ya, maksudnya kayak datang ke kondangan untuk pamer ke tamu-tamu undangan yang lain, which is teman-teman gue kalau, wih gue udah sukses nih punya mobil gitu juga, kayak belum bisa juga gue kayak gitu, walaupun sebenarnya pengen juga ya. Cuma keadaannya belum bisa gitu ya. Karena kan ada kan, maksudnya gue sering juga dapat dengar cerita gitu, kondangan ketemu teman-teman yang lain, terus tiba-tiba cerita-cerita gue udah kerja di sini, gue udah punya apa gitu-gitu kan. Oh iya bener. Datang pakai lanyat BUMN. Niat banget. Jadi ini konteksnya gini ya, Ik. Maksudnya kayak temen lu udah lama gak ketemu, ini kondangan jadi ajang ketemuan gitu. Iya, bukannya pakai batik malah pakai seragam tamtama gitu kan. Masih Gitu. pakai Seragam. seragam kantor. Padahal kondangannya hari Minggu. Iya, tapi Itu pakai baju PNS ya. udah niat pamer ya. Cuma Cuma ya walaupun kita nggak bisa nebak niat orang ya, cuma kan kadang-kadang kalau kita ngelihat yang kayak gitu tuh kita jadi mikir sendiri, ini lu sebenarnya datang ke sini cuma buat pamer atau gimana sih gitu. iya iya. Kalau gue nih bro, gue pernah tuh kayak apa dapat undangan dari orang, gue tahu banget nih, wah gila nih keluarganya tajir melintir nih. Gue pernah mikir kayak, wah nanti ada zupa sup kayak Zupa-sup. Makanan Jadi zupa-sup. Oh, Lo jadi banget ya. datang ke kondangan demi Zupasup ya. Enggak maksudnya wah ini makanannya enak nih kali ini gitu aja sih yang ada di pikiran gue. iya. Tapi kalau itu pasti sih, Hubungan tuh kayak gitu. soalnya gue juga Pasti ya. iya gue juga soalnya kayak oh ya nanti makan di kondangan nih gitu. Kayak Ah, iya, bener. kan kondangan jam 11, gue akan berhenti makan jam 9 gitu. Bisa gue kayak gitu biasanya. Oh iya, mempersiapkan diri ya. Cuma Tapi tantangannya apa? gitu. Iya, Kalau cuma jalannya apa Gal? jangan sampai jadi kayak all you can eat aja lu di tempat kondangan ya. Tapi tantangannya gini, Ik. Ketika lu mencoba untuk all you can eat, antrinya panjang, Pak. Oh, Apalagi tadi yang dibilang Hafiz itu kan zupa-sup, terus biasanya kayak semacam apa krepes gitu, crepes gitu kan, krepes. Ya di crepes itu kan biasanya antriannya panjang gitu. Ya begitulah. Favorit lah. Iya, Jadi benar, favorit. benar. Dia tahu ada ini entah konten atau enggak ya, tapi itu kondangan. Jadi kayak gubukannya itu ada chat time. Ada. Ada. Ada tuh tajir banget anjir. Ada coy, itu kalau orang yang kaya banget pasti. Iya nggak sih. Tapi lebih worth sih. Tahu juga sih. Kalau ya memang sih makanan tuh jadi salah satu penghibur lah ya. Maksudnya namanya juga orang bikin acara pasti dia pengen ngasih yang terbaik lah buat tamu-tamunya gitu. Iya. Mm. Gue Iya, masa pas gua nikah gua udah jadi orang kaya mungkin kayak gitu juga ya. Pas apa namanya jajanannya tuh bukan es krim diamond yang gentongan gitu, tapi mixue asik. makan Mixue. pagi sore gitu ya kan. Lagi sore. Tapi kalau acara lu malam basi, kalau makannya pagi sore. Oh iya juga. Iya. Saya cuma Soalnya buat dibikinnya pagi sama sore. Iya, Kalau gitu gultik. Good. Ya gulai itik. Asik. Enggak dong. Tikungan. Oh iya. Kalau dulu mantan manajer gue bilang gulai tikus anjir. Gulai tikus. Ngobrol mantan manajer gue tuh. Siapa? Jangan dong. Jangan. Nanti Pak Ikdi blacklist sama ini HRD tingkat nasional.
Yoi. HRD tingkat Kalau nasional. kalau gue tuh kalau gue tuh kepikiran ketika datang, nggak tahu sih, ini pengalaman gue sebenarnya mirip-mirip sama Gali ya. Gue waktu itu datang ke nikahan, ya anggaplah itu teman dekat gue gitu pada zamannya itu tuh Ini nggak bahaya Ndra dibicara. enggak, istri gue udah tidur jadi aman kayaknya. Oh iya, oke. Iya, Lanjut. jadi gue datang ke nikahan mantan gue itu nyampe gue tuh H-1 sebelum datang ke kondangan dia. Itu gue beli baju batik dulu tuh. Oke, gue harus beli baju batik yang bagus. Gue nunjukin kalau gue itu iya baik-baik aja gitu Terus dengan pernikahan dia. Dan gue nyampe datang itu, gue datang nggak sendiri. Gue datang sama teman perempuan gue. wah, Oh, lu waduh. kayak membalas gitu ya. Enggak sih, itu tawaran dari teman gue sih. Dia WA gue duluan kan. Ndra, lu siap nggak datang ke nikahan si ini gitu? Nah, siap gue datang. Mau gue temenin nggak? Ntar lu bergetar lagi katanya gitu kan. Ya udah. Akhirnya ditemenin dah sama dia, datangnya berdua. Gue sih Tapi biasa. plot twistnya ternyata yang ngajak lu bareng tadi itu suka sama lu gitu Ndra. Enggak. Beda orang. Kalau gue bilang suka jadi tayang ini bahaya nanti. Enggak, tapi emang enggak. Tapi plot twistnya itu justru pas lagi di kondangan itu mantan gue nanya, kok adek gue nggak diajak gitu. Karena emang gue sama dia emang udah deket gitu kan. Oh iya. Ya sampai adek gitu. Jadi Tapi ditanya, ini enggak Ndra, yang pas salamannya lu cipika-cipiki gitu Ndra. ya yang enggak dong. Jadi terus ngomel itu. Iya, suaminya dong. Atau baku hantam. Wis enggak dong. Bahaya bro kalau baku hantam. Iya. Apa tuh? Bukan diselamatin malah dikasih salam olahraga. Asik. Tapi nyeselin gue tuh datang ke kondangan itu, jadinya gue jadi bahan apa ya, ledek-ledekan sih sama teman-teman gue yang kebetulan di jam itu mereka datang semua. Saya jadi diledek-ledekin dah. Ya udah deh. Ya, Gue juga pernah tuh punya temen kayak jadi gitu. jadi lu merasakan kan kenapa waktu pas itu lu ngeledekin gue juga, Ndra? Oh iya bener. Gue tuh. Itu maksud gue tuh. Iya ya udah. Itu loh. Mana sepanjang perjalanan gue dicengin sama lu kan sama gue waktu pas itu. Oh iya bener. Yang soalnya dua air panggil itu masih dicengin Gal. Hah? Ada fight juga dah kalau nggak salah. Kapan? Oh. Ada. Tapi kan kalau Gali waktu itu Lanjut. belum sempat jadi mantan. Oh iya. Iya, Ah, belum mantan. Beda mantan rasanya. bro, mantan calon istri, Gimana? mantan calon istri. Ayan. Iya, bahaya. Liar takutnya. Gue tanya langsung ke Bukan mantan yang begitu maksudnya. Oh iya. Kan belum jadi calon gitu. Jadi Oh iya. mantan calon gitu maksudnya. Oke. penting yang ledekin bukan mempelai prianya aja ya kan. Di pelampiasan iya. filmik MC mampus lu gue yang nikah gitu tuh. lebih sakit. Gitu. Udah lah, bahasan mantan ini ntar bahaya. Iya. Bahaya cuy. Bumerang nih. Ya Bayar. topik lah, pertanyaan lain. Iya, gue jadi punya pertanyaan sebenarnya. Gara-gara perkara datang ke kondangan, ada nggak sih kalian tuh, misalkan datang ke kondangan temen ya, jadinya tuh ada tamu yang lu sebenarnya pengen banget ketemuin, atau bahkan ada tamu yang lu hindarin banget.
buat ketemu dia. Anjir, menarik sih. Ada nggak, Cok? Kalau gua mungkin ya dulu pas belum nikah tuh ya pernah lah itu kayak males banget gitu kan. Soalnya keseringannya dulu pas belum nikah tuh ditanya kapan nikah gitu. Kapan nyusul nih gitu loh. Simpel itu aja sih gue menghindarnya. Pernah juga yang kayak ya mungkin ini masalah pribadi ya, ada masalah pribadi lah intinya, terus jadi kayak aduh ini acara kayaknya bakal didatengin sama si ini nih atau gimana gitu, terus akhirnya gue jadi males. Pernah sih itu kejadian relate lah. Oh, jadinya lu males ya ketemu sama dia. Tanya kapan nyusul sama orang yang baru nikah, lu tanyain aja lu honeymoon di mana, ntar gue susulin gitu, bertiga kita. Waduh. Lagi nanyanya kapan nyusul. Oh iya. Iya, Waduh. tapi kok gue sendiri sih ya, gue nggak ada yang spesifik harus gue hindarin sih, gitu. Nggak pernah, karena yang biasa ditemuin di saat kondangan itu kadang-kadang yang apa namanya, ya jarang pernah kita ketemuin juga kan sebenarnya gitu. Jadi nggak ada masalah secara personal juga. Iya, nggak ada masalah secara personal dan sebagainya. Tapi berarti ada dong tamu yang pengen banget lu temuin. Kalau nggak ada yang lu pengen hindari. Ada bang. Ada. Gue pernah Ya pastilah ya. apa namanya? Jadi gini, gue itu orangnya sangat meromantisasi pertemanan, terutama di SMA sama masa kuliah gitu. Kuliah. Ya, terutama dua itu. Cuma SMP SD juga sih, tapi terutama di SMP sama kuliah. Gue pernah ngedateng SMA. SMA apa SMA? kuliah. SMA sama kuliah. Nah, jadi gue pernah ngedatengin nikahan teman SMA gue, saking gue meromantisasi pertemanan kita, persahabatan kita tuh, salah satu anggota geng gue di SMA. Jadi dia nikahan itu hari Sabtu, kalau gue nggak salah hari Sabtu jam 8 pagi. Itu di Jawa Tengah, karena kan gue SMA-nya di Jawa Tengah ya, gue sempat pindah waktu itu. Nah, gue berangkat tuh Jumat sore pak, dari Jakarta, lu bayangin. Jumat sore berangkat, sampai sana tuh jam 7 gue baru nyampe. Terus gue pesan ojek segala macem. Gue sampai sana nggak mandi, lu bayangin. Langsung dikasih seragam dari dia. Saking gue bener-bener pengen datang momen itu gitu. Jadi sesegitunya gue. Jadi untuk apa namanya? Karena emang gue sangat meromantisasi pertemanan SMA gue. Jadi gue pengen banget ketemu teman-teman gue. Gue sampai pernah kayak gitu. Dan seragamnya masih bau pabrik ya. Buahnya Belum dicuci, belum disetrika. Seragamnya ternyata batik MU. Wah anjir. Aduh, Panjang dada kayaknya. jangan bahas-bahas MU lagi dong, tolong. Bisa bahaya nanti kita. Apis ngomongin MU, dia nggak suka nonton bola. MU-nya kan Madura United. Apis aja nggak tahu jumlah satu klub ada berapa orang. Berapa ya lah? Iya sih nggak tahu. Tergantung klub. Iya, tergantung. Kalau klub banyak, Pis. Sekarang yang lagi rame itu Chelsea ya, Ike. Ya, Satu tim ada 30. Enggak, gue kira batik Chelsea cuy. Batik Chelsea. Tapi Chelsea-nya Chelsea Island. Ya. Boleh. Ya, boleh kalau itu ya. Lu gimana, Ndra? Ada yang lu hindarin nggak? Nah, apa yang kalau gue hindarin nggak jauh-jauh dari perkara cinta-cintaan sih ya, gue jadi bingung ya. Endra tuh julukannya pas dulu ya pemain cinta bro. Pemain cinta. Terlalu banyak sejarahnya. Nggak sih, kalau gue itu yang gue hindarin sebenarnya apa ya, teman-teman saya tadi ya, selain bukan mantan sih, maksudnya yang pernah dekat sama gue ya,
ada yang gue hindarin tuh teman-teman yang menurut gue tuh sombong. Itu tuh gua agak sebel ya. Gue pernah waktu itu ketemu sama teman gua di nikahan orang ya. Ya dia cerita panjang lebar lah. Gue nih abis ini bakal ada ini nih, bakal ada perjalanan bisnis kata dia gitu kan. Gue bakal kerja di daerah sini kayak gitu. Dan di posisi itu gue belum lulus. Kan gimana ya rasanya ya? Iya. Wah kata gue, Iya. Aduh, Tapi dia nggak kacau sih itu. spesifik bisnis apa. enggak bilang. Nah, siapa tahu perjalanan bisnis yang dia maksud itu dia jualan cilok kan jalan tuh. Oh iya bener juga sih. Perjalanan bisnis ya. Kan bisnisnya berjalan. Iya. Sa- Jadi gitu. sama jual semangka goreng. Iya. Semangka Bisnis goreng, juga kan. semangka goreng terus dicampur ini ya. Lanjut. Gal. Wah, kali ini mulai berbahaya nih kayaknya guys. Di episode kali ini bahaya nih, bahaya nih kali ini. Gal lo masih kuat kan Gal? Masih. Masih ya. Kalau nggak kuat seduh kopi dari Pak Ik ya. Bangun dong itu. Ra, kalau gue apa namanya? Gue juga ada sih yang kayak gitu-gitu. Kalau lu kan orang yang menurut lu sombong ya. Kalau gue akan menghindari, tapi nggak sampai ke gue jadi nggak datang ke nikahannya ya. Tapi gue akan menghindari orang yang Temboknya. gue menghindari ketemu dianya gitu. Karena apa namanya, orang-orang gue akan menghindari orang-orang yang gue nggak cocok ngobrol sama dianya gitu. Oh iya. Teman tahu, saling tahu gitu. Cuma gue kalau ngobrol sama dia tuh nggak serak gitu. Jadi kalau misalkan ternyata dia diundang, udah gue ngindar gitu, pura-pura jadi mangkok semangka atau apa gitulah. Yang penting nggak diajak ngobrol gitu sama dia. Tapi Semangkanya semangka goreng kan? Itu kalau gue lebih menghindari orangnya, tapi tidak menghindari datang ke kondangannya. Iya sih, gue juga sebenarnya nggak sampai gue nggak datang ya. Gue tuh ngehindarin ketika di tempat, karena kan gue juga nggak bisa mastiin kan dia datangnya jam berapa. Kalau itu pas itu aja sih gue ketemu dia, terus dia cerita panjang lebar. Akhirnya ya udah gue bilang gue duluan ya, kayak gue mau balik. Jadi gue ngehindarnya gitu. Iya. Jadi Itu buru-buru pilihan yang balik aja. tepat. Bener. Gue agak gimana Tapi- gitu kan. Tapi kalau misalkan tadi lu bilang balik gitu kan, semenjak lu datang itu biasanya lu salaman dulu apa makan dulu? Maksudnya Kalau ke datang kondangan, kondangan. Iya, ke kondangan. ya. Ke kondangan itu biasanya lu datang nih, turun dari motor atau turun dari itu, lu salaman dulu atau makan dulu? dari motor dulu sih. Kepanjangan Pak itu Pak. Spesifik banget. Kalau gue sih matiin motornya dulu sih. Iya benar. Kalau di start dari motornya belum mati kan. Iya, soalnya motor gue motor manual. Iya. Ya. Jadi didorong. Yang lainnya. Iya, manual soalnya didorong. Iya. Beca. Kalau gue pasti nyalamin dulu sih, tapi kalau gue ya. Nyalamin ini ya, Ngalamin siapa? pagar ayunya dulu. Iya pegerannya. Pagar ayu. Ayo. Karena Eh, gue tuh harus kayak apa ya? Gue kalau datang ke nikahan orang, gue tuh kayak orang yang nikah itu, teman gue yang nikah itu harus tahu kalau gue datang gitu. Nggak tahu kenapa ya, bukan gue bermaksud untuk sombong apa yang mau disombong gitu. Coba kayak gue harus absen gitu. Karena kan dia udah ngundang gue. Dia udah effort entah bikin undangan atas nama gue, nyetak undangan atas nama gue gitu kan. Jadi ketika gue datang, gue harus bikin dia tahu kalau gue datang. Jadi Iya, benar. ya menghargai gitu. Gitu. Baru deh Kalau gue, all you can eat. wah baru all you can eat ya kayak. Kalau gue sebenarnya sama sih kayak Faik. Dan bahkan gue juga ya menganggap bahwa salaman itu yang paling utama gitu kan, ketemu sama pengantinnya gitu. Bahkan kondangan tercepat gue masuk ke gedung
nulis daftar hadir, naik ke pelaminan gitu kan, salaman sama pengantin, habis itu pulang. Pernah tuh gue kayak gitu. Wah anjay. Enggak malah ada. Drive thru. Enggak, gue Motor lu bawa ke atas kan. bener. Tapi makanannya lo bekal gitu, Pis. Enggak, Masukin ke tas ya? Enggak. serius. Jadi Masukin ke tas istri lu. Bawa Tupperware. gue nggak bawa istri gue saat itu. Jadi saking cepetnya gue kan salaman nih sama pengantinnya, itu pengantin udah bilang makan dulu, iya siap. Gue cuman kayak gitu doang, tapi gue pulang. Gue lagi buru-buru sih saat itu. Tapi ya timelinenya kurang lebih datang, salaman, kemudian ya kalau bisa ada foto-fotonya dulu gitu kan, terus makan, habis makan baru dan paling gue dada-dada aja sih dari bawah panggung ke pengantinnya. Kalau Pulang. Kalau gue sendiri sih biasanya tergantung ya. Tergantung apa jumlah orang yang akan salaman waktu pas itu. Itu biasanya kan kalau misalnya di gedung kan biasanya kelihatan tuh lagi rame atau enggak. Kalau misalkan memang sekiranya enggak rame, biasanya salaman dulu. Cuman kalau misalkan memang rame dan sudah ditawarin makan, biasanya milih makan dulu aja gitu. Oh ya kondisional ya. Iya, Karena nanti karena pas lagi salaman lagi, Gali bakal ditawarin lagi sama pengantin makan dulu. Jadi itu maksudnya Gasi. Itu terselubung ya. Terselubung. bagus itu. Bagus. Kalau lu gimana? Tapi Gali tadi belum selesai tuh. Abis itu apa lagi? Iya, ya lebih gitu aja sih sebenarnya, nggak apa kondisional gitu. Bahkan bener, gue sepakat sama Paik. Bahkan ketika kondisinya di situ rame banget, di tempat itunya rame gitu kan, biasanya gue cuman salaman terus pulang. Kalau misalkan tempat makanannya rame gitu, banyak yang ngantri dan sebagainya, dan itu crowded parah, ya udah gue mendingan salaman terus pulang aja gitu. Itu aja sih sebenarnya. Iya, biar tempat-tempat aja. Karena Undangan pakai sampai batik berapa ribu panas, Pak. orang gitu kan. Iya bener. Lagi Panas. pakai batik itu panas, bro. Ya lu ini aja cosplay jadi Speed. Minggir lu miskin. Iya. Santai. Kalau gua itu biasanya datang ke kondangan pasti salaman dulu sih. Salaman, terus makan. Tapi kalau gua pulang itu juga wajib salaman. Karena ada beberapa orang kalau pulang aja ya. Cuman kalau gua tuh pulang ya tetap salaman lagi sih. Iya. Bener ya, gue juga tuh. Soalnya kan Tapi spesifik harus salaman, Andra. spesifik harus salaman. Kalau foto nggak mesti sih kalau gua sebenarnya. Kalau foto tuh nggak mesti karena kalau gue bukan tipikal yang orang suka foto gitu sih. Lagi kalau datang ke kondangan yang emang kita posisinya datang sendiri, nggak ada grup apa gitu ya, nggak perlu foto gitu. Nggak perlu foto sama mempelai ya. Apalagi kalau gue foto sama apalagi kalau kita foto sama mempelai wanitanya itu nggak banget sih kalau buat gue. Oh jangan ya kalau ya. Gue mau foto sama istri lo dong. Minggir lu miskin. Santai katanya. Ya begitulah ya nama. Sebenarnya secara umum ya timeline kondangan ya hampir mirip sih. Cuman mungkin ada juga yang nambahin tuh timeline kondangannya nyanyi ya kan, ada yang main lagu dulu. Gue nggak pernah berani loh kayak gitu. Tapi pengen Nyanyi gitu ya. Dia ada nikah. Itu siapa nih yang ingin menyumbang lagu? nggak berani. Kan udah tawarin. Itu Tapi kira-kira lu bakal milih lagu apa kalau misalnya lu ada keberanian nih? Oh, kalau ada keberanian, kayaknya gue pengen nyumbang lagu dangdut Jawa deh. Dangdut Jawa. Rini Caknan atau Ngatko Limbung. Ini Ngat Mombang. ditinggal rapi. Gue nggak tahu. Ditinggal rapi. NDX. Iya. And Gue
gue lebih pilih lagu Dewa sih. Dewa. Asik. Yang mana nih? Bagus tuh. Bukan yang seneng di dalam hati. Wah anjir. Wah, Bagus juga. itu dia maksudnya nyindir pengantinnya udah beristri dua gitu. Kalau pernikahan kedua. Nih, Gue sebenarnya juga pengen sih kalau lagi kondangan tuh gue nyanyi, cuman jujur gue buta nada coy buat nyanyi. gitu nada. Ya lo pikir tamu-tamu undangan yang nyanyi suara pada bagus apa? Iya, Apa? jarang gue denger ada yang bagus. Iya tapi malu gue kecuali kecuali pas gue lagi nge-MC, nah itu gue pede. Iya. Oh, karena lo udah adrenalin lo udah terpacu sebelumnya ya. Enggak, karena kalau lagi nge-MC kemungkinan besar gue nggak bakal ketemu orang-orang itu lagi. Tapi kan kalau datang ke kondangan kan bakal orang-orang yang kita kenal kan. Iya sih. Iya, Si akan tersangkut di core memorinya. Iya bener. Ini orang nyanyi lagi ya di kondangan gua kan. Ember. Ya begitulah ya namanya dunia perkondangan. Kira-kira nanti di episode berikutnya kita bahas kondangan lagi nggak nih? Tergantung nanti komen-komen yang muncul ya. Oh iya benar. Oke. Iya. Sepakat sih. Iya. Tapi emang yang namanya kondangan tuh banyak banget. Bener sih, banyak ceritanya sih. Banyak ceritanya sih. Banyak banget coy. Kita aja belum ngebahas ini apa rendang lengkuas ya kan? Itu nggak harus di kondangan anjir, di rumah makan Oh iya, Padang juga sering kejadian. Ya oke gitu-gitulah. Itu banyak sebenarnya dibahas. Paha ayam, paha ayam dapetnya pala ayam. Iya, kayak gitu-gitu. Atau kejadian-kejadian lucu kondangan sebenarnya banyak banget sih. Tapi kalau ya nanti boleh lah nih sobat banyak nanya kasih Komen lagi nih ya, komen ya. komen kira-kira apa lagi yang mau dibahas tentang. Oh dilanjutin kali bahasan kondangan. Kalau mau dilanjutin mungkin nanti kita akan lanjutkan di episode-episode berikutnya. Nggak tahu nanti episode yang keberapa, tapi nanti pokoknya kita bahas kondangan lagi kalau ada yang komen. Jadi syaratnya adalah Kita bahas yang lain, bener. peternakan biawak kayak apa kayak gitu. Bener-bener kita bisa bahas yang lain. Atau miara tuyul ya kan, tutorial miara tuyul, beli tuyul di Oke gitu. Komen Komen aja, komen. semuanya pokoknya komen di kolom komentar. Komennya tapi tetap ya dengan sopan santun ya. Karena Iya. ini podcast gue mau nanya tuh isinya orang-orang sopan. Kadang sopan, kadang santun ya. Pokoknya ya santun lah ya. Komennya bener-bener aja. Oke teman-teman, mungkin untuk kali ini bahasan sampai sini dulu. Kita akan ketemu di episode berikutnya. Terima kasih banget buat seluruh sobat banyak nanya yang sudah dengerin dan tentunya sudah berikan komentar di episode-episode sebelumnya. Sampai ketemu di podcast Gue Mau Nanya episode berikutnya. Thank you semuanya. Thank you semua. Yo.